menurut saya bahagia ketika saya punya ini, tapi menurut orang lain ya saya tidak berbahagia karena punya itu, tapi saya berbahagia karena punya ini. Nah, ada orang menilai kebahagiaan dari segi materi. Misalnya kepemilikan uang, harta, kekayaan, dan sejenisnya. Nah, sehingga karena dia menilai kebahagiaan dari segi materi, sehingga ketika ia bertindak, tolak ukur itu selalu pada bagaimana dia memenuhi keinginan atau kebutuhan materi tersebut. Dan bagi orang yang menilai kebahagiaan dari segi materi, semakin banyak materi yang mereka miliki, maka kebahagiaan menurut mereka itu akan semakin dialami. Dan sebaliknya, semakin kurang materi yang mereka miliki, kebahagiaan mereka semakin hilang, bahkan terancam tidak ada. Nah, lalu ada juga orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu terletak pada berapa banyak anak yang dimiliki, atau dalam hal ini keturunan. Ada budaya tertentu yang sangat berbahagia ketika mereka boleh atau bisa memiliki anak, tetapi anak laki-laki. Ya, ini kita tidak menutup mata, memang ada budaya yang seperti itu. Nah, sehingga ketika mendapat anak perempuan, ya mereka seakan tidak mendapatkan keturunan, karena yang dinilai sebagai keturunan itu adalah anak laki-laki. Nah, itu sebabnya juga di beberapa tempat, perkawinan seringkali tujuannya hanya sekedar untuk melahirkan anak. Dan sebaliknya, pasangan yang tidak memiliki anak, itu akan mengalami tekanan yang luar biasa, baik dari keluarga maupun dari lingkungan masyarakat di mana ia berada. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa kebahagiaannya itu ditentukan oleh pekerjaan atau jabatan yang ia miliki. Apalagi ketika ia seorang ASN atau punya jabatan tinggi di tempat ia berada, itu dianggap bergengsi. Nah, sehingga kita melihat ada begitu banyak orang berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan, bahkan menghalalkan segala cara untuk memburu yang namanya jabatan. Mengapa? Karena itu dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Dan banyak lagi jenis-jenis ukuran yang dipakai manusia dalam menentukan kebahagiaannya. Nah, pertanyaannya, apakah ukuran kebahagiaan di atas tadi salah? Atau yang disebutkan tadi salah, materi, keturunan, jabatan, pekerjaan, itu salah? Nah, tentu itu tidak salah. Tapi apakah dengan memiliki salah satu atau bahkan semua yang tadi dikatakan, itu akan menjamin bahwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita? Nah, jawabannya tentu ya sebenarnya tidak menjamin juga, karena banyak orang kita lihat kenyataan punya materi berlimpah, keturunan, bahkan pekerjaan dan jabatan yang tinggi, tapi seringkali justru itu yang membuat mereka lupa diri dan membawa mereka pada kejatuhan atau kehancuran. Nah, begitu juga dalam berumah tangga. Tidak salah kita mencari materi, merindukan keturunan, mencari pekerjaan, tapi juga jangan sampai kita terjebak, bahkan menjadikan semua itu menjadi fokus atau bagian terutama dalam tujuan kita berumah tangga, sehingga lupa diri, lalu akhirnya hancur. Nah, saat ini kita akan belajar dari pemazmur di dalam bacaan kita yang memberikan kita dua gambaran tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi selalu kita berorientasi pada iman Kristen, karena itu keyakinan kita. Di dalam bacaan kita ada dua, yang pertama itu tentang jalan yang harus ditempuh, dan yang kedua tentang akibat atau gambaran yang bisa kita alami ketika memilih salah satu jalan itu. Nah, yang pertama,
Pemazmur melihat kebahagiaan sejati itu tidak terletak pada apa yang dimiliki oleh orang, tapi rupanya tergantung pada jalan yang ditempuh. Dikatakan dalam bacaan kita, siapa yang tidak mengikuti jalan orang fasik, itu dikatakan berbahagia. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, dan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, itulah yang dikatakan berbahagia. Nah, dengan kata lain, apapun yang dimiliki oleh seseorang atau misalnya dalam sebuah rumah tangga, sebanyak apapun materi atau keturunan atau bahkan jabatan dan pekerjaan yang diberikan, rupanya semua itu tidak dapat memberikan kebahagiaan sesungguhnya kepadanya, sebab kebahagiaan sesungguhnya itu hanya bisa kita dapatkan kalau berada pada sebuah jalan, yaitu jalan atau kehendak Tuhan. Kita dapat melihat atau menemukan banyak contoh tentang orang yang memang karena mereka memiliki segalanya, kalau kita pandang dari luar, ya, atau kita lihat dari jauh, dia punya kehidupan yang berbahagia. Dia punya kehidupan yang sepertinya aman karena mau beli ini ada, mau ini ada. Suaminya ganteng, istrinya cantik, jabatannya di tempat pekerjaannya pun tinggi. Nah, tetapi ternyata penglihatan itu hanya dari jauh saja. Ternyata rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk dan terancam hancur. Selama puluhan tahun berumah tangga, ternyata tidak pernah merasakan kebahagiaan. Jadi ini banyak sekali kenyataan-kenyataan yang kita lihat dan hadapi seperti itu. Dari jauh terlihat bahagia, tapi sebenarnya di dalamnya tidak. Mengapa? Karena itu tadi, jauh dari jalan Tuhan. Nah, sebaliknya banyak orang yang hidup sederhana, bahkan sangat sederhana, tapi mereka menikmati kehidupan dalam damai dan rasa bahagia. Sebab kunci kebahagiaan yang mereka gunakan adalah mengikuti jalan atau kehendak Tuhan. Mereka tidak ikut-ikutan dalam gaya hidup yang salah, dan betul-betul komitmen dengan jalan Tuhan. Nah, lalu di bagian kedua kita akan melihat perbedaan orang yang hidup seperti orang fasik dan orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan atau berada di jalan yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita bisa lihat di ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6, di situ penggambaran dua bentuk kehidupan. Nah, untuk orang yang mencintai Taurat Tuhan atau berada di jalan yang dikehendaki Tuhan, itu diibaratkan kehidupannya seperti sebuah pohon. Tapi pohon yang tumbuh atau ditanam di dekat tepi aliran air. Nah, sehingga kelihatan pohon itu begitu segar. Dia menghasilkan buah pada musimnya atau tepat pada waktunya, buahnya keluar. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di sini sangat jelas bahwa rumah tangga yang menjadikan Taurat Tuhan itu sebagai kesukaan dalam kehidupannya, maka mereka tidak akan pernah mengalami kekeringan dalam tanda kutip. Sebab ia dekat dengan sumber air kehidupan, yaitu Tuhan. Ia cepat berbuah, dan buahnya itu bukan dinikmati untuk mereka sendiri, tetapi bisa dinikmati oleh orang lain. Dan tadi dikatakan dia ibarat pohon yang rindang, subur, layu, daunnya tidak layu. Itu menandakan bahwa orang pun bisa berteduh di bawahnya. Atau dengan kata lain, keluarga yang melakukan kehendak Tuhan itu adalah keluarga yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, ketika kita mendapatkan berkat apapun itu, Pipin dan Imma, dalam rumah tangga, ya jangan untuk kita saja, tetapi tetap mengingat bahwa kita diperintahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lalu kebahagiaan orang yang hidup takut akan Tuhan atau berada di jalan yang dikehendaki Tuhan itu juga tidak berlangsung sementara saja.
seperti aliran air yang tidak pernah kering yang ada di samping pohon itu, kebahagiaan orang yang berada di jalan Tuhan itu akan berlangsung terus-menerus. Sehingga kebahagiaannya disebut kebahagiaan sejati atau tidak pernah ada habisnya. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan orang fasik? Dalam bacaan kita, kehidupan orang fasik digambarkan seperti sekam.